Bab 3614. Dendam sedalam laut. Aku ingat bahwa sebelumnya wakil ketua Gao. Oh, tidak, pemimpin Gao mengirimkan slip giok. Dia mengatakan bahwa dia melemparkan Surya dan Yuda ke tempat ini. Apakah itu gerak-gerik yang ditimbulkan dua orang itu? Di sampingnya, seorang pria paruh baya yang berjanggut pendek menganalisis masalah tersebut. Jika dua manusia yang telah diserang hingga terluka parah dan tas penyimpanannya direbut masih memiliki kemampuan seperti ini, itu sangat luar biasa, ujar si tua kurus dengan nada dingin. Nanti aku akan meninggalkan tempat ini untuk bekerja sama dengan pemimpin Gao dalam mengendalikan kota bayangan. Aku tidak memiliki waktu untuk mengkhawatirkan masalah ini. Penatua Huang, tolong bawa beberapa orang untuk pergi melihat situasi di sana. Jika benar-benar kedua orang itu yang membuat kekacauan, perintahkan klan iblis Pulau Darah untuk membunuh mereka berdua dan kebetulan kita juga akan menyelesaikan perintah dari pemimpin Gao. Si tua kurus menatap pria berjanggut pendek. Tentu saja tidak masalah. Tapi, bagaimana jika bukan Surya dan Yuda, melainkan ulah klan iblis yang licik itu? Tanya pria tersebut. Kalau begitu, mereka harus menanggung konsekuensinya. Apakah aku masih perlu mengajarimu bagaimana cara menyelesaikannya? Ujar si tua kurus dengan tenang. Aku mengerti. Pria berjanggut pendek tersenyum, kemudian menunjuk beberapa bawahan di luar lapangan dan sekelompok orang berbalik badan dan pergi. Mereka bertiga adalah bawahan yang paling dipercayai Bobby dan semuanya memiliki kultivasi 2 kegagalan fase penilaian. Dengan adanya kerjasama dari rantai darah bagi Bobby, meskipun 3 besar Raja Iblis memberontak, mereka juga mampu mengatasinya. Di Pulau Darah, Erik menghembuskan napas panjang. Setelah istirahat untuk waktu yang lama, dia merasakan bahwa Reiki yang hilang dari tubuhnya telah banyak terisi kembali. Dia kemudian menghilangkan kabut putih di sekitarnya. Meskipun masih ada jalan panjang untuk menuju pulih total, waktu sekarang juga terbatas. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk duduk diam dan beristirahat di sini. Erik melihat tanda di pergelangan tangannya yang menjadi lebih dalam dari sebelumnya itu membuat hatinya tertekan. Meskipun membunuh ribuan iblis darah tampak cukup menyenangkan, tetapi Ika tidak dapat membebaskan diri dari Pulau Darah dan menyelesaikan kesulitan saat ini. Suatu saat nanti dia tetap akan terikat oleh rantai darah dan jejaknya akan terungkap. Tuan Qin, ini adalah bola tulang yang kami kumpulkan. Seharusnya semua sudah terkumpul dan total jumlahnya lebih dari 2000 butir, lihatlah. Melihat Erik mengakhiri latihannya dan berdiri, Paman Yuan juga menyerahkan kantong yang sudah disiapkan kepada Erik. Saat Erik dalam pemulihan, mereka juga tidak bersantai-santai. Lebih dari 20 orang berlari mengelilingi pulau dan mengumpulkan semua bola tulang yang jatuh. Lebih dari 2000 butir. Jumlahnya benar-benar cukup banyak. Erik menerima kantong yang berat itu dengan sedikit harapan. Apakah Giok Baoshan bisa melahap semua bola tulang dengan jumlah yang begitu banyak? Jika semuanya bisa menyatu, seberapa besar peningkatan yang akan terjadi pada ruang penghalang itu? Akhirnya aku mengerti. Surya, dasar penipu. Batu formasi bayangan itu tidak tersembunyi di dalam gua, tapi pada Tuan Qin, kan? Haha, aku memang membohongimu. Aku ingin hubunganmu dengan Bobby menjadi rusak, agar kamu menjadi seperti aku. Dasar licik. Kalau begitu, kamu adalah bahan lelucon. Aku akan bertarung denganmu. Silakan, aku tidak takut padamu. Lagi pula, tidak ada yang bisa hidup lama di tempat hantu ini. Namun, suasana hati Erik yang baik langsung dihancurkan oleh suara pertengkaran.
Dia menoleh dan melihat Surya dan Yuda sedang bertengkar dengan wajah merah serta menunjukkan tatapan emosi. Awalnya, salah satu dari kedua orang ini merupakan ketua Istana Bayangan dan satu lagi merupakan pemimpin aliansi darah. Namun, mereka dilemparkan ke tempat ini dalam waktu satu malam dan keduanya merasa bahwa itu merupakan kesalahan satu sama lain. Melihat kondisi itu, Cindy dan yang lainnya segera pergi membujuk mereka untuk berdamai. Pergi, kalian kelompok klan iblis juga berani mengurus masalah kami. Namun, kedua orang itu sangat emosional. Begitu aura dua kegagalan meledak, semua pertapa siluman langsung terguncang menjauh dari mereka. Cindy dan Paman Su yang sebelumnya sudah terluka juga terjatuh ke tanah pada saat ini dan luka di tubuh mereka juga terbelah. Dua orang itu sudah lama bertengkar. Tidak mudah bagimu untuk meminta bantuan mereka. Melihat adegan itu, Paman Yuan juga menggelengkan kepala. Ekspresi Erik tiba-tiba berubah. Dia menyimpankan bola tulang terlebih dahulu, kemudian berjalan ke samping dan membantu Cindy dan Paman Su untuk berdiri. Selanjutnya, melihat dua orang yang hendak berkelahi itu, Erik mengangkat kedua tangannya dan mengguncangkan kedua orang itu hingga berpisah dengan menggunakan Reiki. Tuan Istana Chen, pemimpin Luo, ada masalah apa yang harus diselesaikan dengan keributan seperti ini? Tuan Qin, kamu datang pada saat yang tepat. Selanjutnya, kamu ingin keluar dari tempat ini, kan? Sebagai pemimpin aliansi darah, sebelumnya aku pernah beberapa kali datang ke tempat ini bersama Bobby dan cukup mengenal Pulau Darah. Jika kamu mengusir orang ini, aku akan membawamu mencari jalan keluar dan belum tentu tidak bisa melarikan diri. Melihat kedatangan Erik, Yuda langsung berbicara. Apa-apaan, kamu ingin merusak hubungan kami. Saat berada di panggung berdarah, kamu hampir saja membunuh Tuan Qin dan putriku yang menyelamatkan nyawa Tuan Qin. Aku juga termasuk setengah dari orang yang berbudi padanya, aku juga pernah menyambutnya sebagai tamu. Segera setelah itu, Surya memarahinya dan berbicara dengan senyuman dingin. Tuan Qin, bunuh orang ini. Setelah aku sembuh, aku akan membawamu keluar dari wilayah hancur ini. Itu bukanlah hal yang sulit. Jangan beromong kosong lagi, kamu bahkan tidak mengetahui aturan tempat ini, tapi masih ingin keluar. Hanya aku yang tahu jelas situasi tempat ini dan hanya aku yang bisa membantu. Lagi pula, meskipun ada kesalahpahaman di antara kami, Tuan Qin masih hidup dan kesalahpahaman ini tentu akan terselesaikan. Yuda juga berbicara dengan nada dingin. Kamu terus berkata ingin mengundangnya, tapi faktanya kamu ingin mencuci otaknya agar dia bekerja untukmu, kan? Tuan Qin, orang ini sangat licik, waspadalah. Melihat kedua orang yang saling menuduh itu, bahkan melibatkannya, Erik semakin mengerutkan kening. Keduanya, kita semua terlempar ke tempat ini sekarang. Apakah kita tidak bisa saling bekerja sama dan menemukan jalan keluar bersama? Tidak mungkin, dendam antara kami berdua sedalam laut. Aku tidak mungkin bekerja sama dengannya, ujar Surya dengan tegas. Apakah kamu kira aku ingin disusahkan olehmu, penipu yang ahli? Ejek Yuda. Hanya memiliki sebuah tongkat ajaib juga berani mengejekku. Teman seiman Qin, pokoknya situasinya seperti ini. Kamu hanya boleh mempertahankan salah satu dari kami. Tapi, jika kamu mempertahankanku, asalkan kamu dan klan iblis mendengarkan arahanku, aku jamin kita bisa menemukan cara untuk keluar. Yuda menatap Erik. Bunuh Yuda, aku bisa membawa kalian semua pergi dari sini. Aku bisa memimpin kota bayangan, strategis arahanku tidak bisa dibandingkan oleh orang ini.
Erik mengerutkan kening dan merasa tidak senang. Kedua orang ini tidak hanya tidak menghargai orang lain, tetapi juga terus bertengkar tanpa henti, yang berisik dan menyebalkan bagaikan dua ekor bebek. Saat dia mengucapkan satu perkataan, kedua orang itu setidaknya bisa mengucapkan sebanyak 10 perkataan. Awalnya dia mengira bahwa kedua orang itu merupakan master yang pernah memimpin suatu pihak. Jadi, mereka pasti memperhatikan identitas mereka dan bisa memahami situasi saat ini. Alhasil, sekarang kedua-duanya berada pada tempat berbahaya. Mereka tidak perlu berpura-pura misteri lagi. Sebaliknya, mereka adalah dua musuh yang berkumpul. Identitas mereka seketika muncul kesenjangan, ditambah dengan bahaya kehidupan, kepribadian mereka benar-benar terubah, yang membuat mereka saling bertengkar. Selain itu, kedua orang itu tidak hanya meminta Erik memilih salah satu dari dua dan bunuh salah satu, tetapi juga ingin merebut hak kendali untuk selanjutnya. Bersambung.